Indonesia berada di urutan kedua dalam daftar 5 besar asal serangan kejahatan cyber atau cybercrime. Dalam 3 tahun terakhir, tercatat 36,6 juta serangan cybercrime terjadi di Indonesia. Hal ini sesuai data Security Threat 2013 yang menyebutkan Indonesia negara yang paling berisiko mengalami serangan cybercrime. Mengapa Indonesia paling berisiko terjadinya serangan kejahatan cyber? Bagaimana Kompolnas memandang upaya yang dilakukan kepolisian terkait kejahatan cyber ini? Bagaimana kepolisian mengantisipasi dan memberantas kejahatan cyber ini? Pemirsa, selamat siang. Inilah catatan Kompolnas. Indonesia berada di urutan kedua dalam daftar 5 besar negara asal serangan kejahatan cyber atau cybercrime. Dalam 3 tahun terakhir tercatat 36,6 juta serangan cybercrime terjadi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan data Security Threat 2013 yang menyebutkan Indonesia adalah negara yang paling beresiko mengalami kejahatan cyber. Lalu bagaimana kepolisian mengantisipasi dan memberantas kejahatan cyber ini? Bagaimana Kompolnas memandang upaya yang dilakukan kepolisian terkait kejahatan cyber? Bersama saya di studio sudah hadir Ibu Hamidah Abdurrahman. Beliau adalah Komisioner Kompolnas. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Senang bertemu kembali. Alhamdulillah. Dan juga ada Bapak Ono W. Purbo, Pakar Teknologi Informasi Indonesia. Apa kabar, Pak Ono? Alhamdulillah baik. Dan juga ada Bapak Kadifumas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Carlian. Apa kabar, Pak Anton? Alhamdulillah baik. Salam Tribata. Salam Tribata, Pak. Nah, saya akan menuju ke Pak Anton terlebih dahulu. Kepolisian Republik Indonesia mendefinisikan cybercrime ini di koridor sampai di mana, Pak Anton? Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia ingin menyederhanakan masalah. Jadi kejahatan cybercrime itu kejahatan-kejahatan yang ada di dunia nyata, tetapi sekarang ini sudah bisa dilakukan dengan elektronik. Jadi misalnya pencurian, begitu? Pencurian bisa, penipuan, pornografi, judi, pencemaran nama baik, terorisme. Nah, tapi sekarang ini menggunakan sarana internet, SMS. Jadi perbedaannya cuma itu saja. Yang paling banyak di Indonesia ini dari yang Bapak lihat selama ini apa, Pak Anton? Sebetulnya kebanyakan kasus-kasus yang bermotifkan ekonomi, fraud atau penipuan-penipuan. Misalnya gitu. Seperti apa? Ya, misalkan saya kekurangan pulsa saja gitu kan. Yang minta pulsa juga sempat itu. beredar juga mama minta pulsa kan. Mama Papa minta pulsa gitu. Nah itu pun juga penipuan gitu. Kemudian pornografi. Bisa juga kan mau disebarkan gambarnya, kemudian nanti diadakan pemerasan. Paling berat ya penyerangan terhadap proyek-proyek. Hujat menghujat juga masuk di cybercrime. Ini datanya yang saya sebutkan juga di awal, pemirsa juga tadi sudah mendengar 25 besar negara asal serangan kejahatan cyber, jadi bisa dikatakan pusatnya di Indonesia. Apa yang terjadi sebetulnya, Pak? Yang terjadi? Ya berarti kita jago. Tapi kok jagonya jelek, cybercrime? Enggak, gini lah, itu masalah akhlak ya. Jadi kadang-kadang cara berpikir teman-teman gini, soalnya kemudian waktu mereka nyerang di depan hidung saya juga nyerangnya, langsung saya lihat langsung. Mereka nyerang kemarin situs di luar negeri lah, Israel waktu itu diserang, situs e-commerce, jebol sampai database-nya jebol, dapat seluruh data pembelinya e-commerce ya, jadi pembelinya dapat, kartu kreditnya dapat. Kenapa mereka kadang-kadang mereka berpikirnya gini, alah ini kartu kredit orang luar negeri. Dan kalau di luar negeri kebetulan si kartu kreditnya diasuransi. Jadi misalnya kalau ada orang kagak beli, terus dicolong, yang bayar asuransi. Jadi sebenarnya yang punya kredit itu aman-aman aja. Tapi kalau itu kejadian di Indonesia, bubar. Karena kartu jadi. Dan itu salah satu modusnya. Berarti kemudian letak celahnya di mana sebetulnya kalau dari yang Pak Ono perhatikan selama ini? Kadang-kadang mereka gampang dijebol gitu ya. Password database-nya bisa dijebol. Tapi kalau kita hacker, yang akan kita serang bukan situs sih sebenarnya. Karena kalau situs bener, kayak bank-bank itu bank swasta terutama, bukan bank pemerintah. Itu kan dia beneran security-nya aman banget. Kalau kita nyerang satu instansi yang aman, kita bisa bonyok nih, hancur nih. Yang kita serang adalah kliennya, pelanggannya, karena pelanggan itu adalah orang yang paling
gampang dihancurin. Baik, Bu Hamidah, saya ngeri loh ini mendengarkan modus-modus yang disebutkan oleh Pak Ono dan Baru juga tadi sedikit itu baru sedikit padahal Iya, pengakuan baru Pak Ono. sedikit, iya. Apa yang Ibu cermati sampai sejauh ini? Ya, kita melihat memang ada perubahan tren yang luar biasa di mana masyarakat tradisional boleh katakan atau konvensional tiba-tiba berubah menjadi masyarakat teknologi, ya, dan internet menjadi kebutuhan sehari-hari. Di mana sebenarnya segi positifnya orang bisa hiburan, pendidikan, sosial dan seterusnya, tetapi negatifnya yaitu munculnya kejahatan-kejahatan dunia maya tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan memang di sini sejauh mana antisipasi yang dilakukan oleh kepolisian tentunya. Kemudian dari sisi probabilitas gitu dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Misalnya juga dari sisi prevalensi ya, dan juga mungkin dari sisi prediksi ke depan. Polisi ini sudah seperti apa persiapannya gitu? Ya, sampai saat ini masyarakat masih belum melihat bahwa polisi itu seperti halnya menangani kejahatan yang dunia nyata, ini antara dunia maya dengan dunia nyata itu kelihatannya masih belum sepenuhnya gitu. Misalnya kepada siapa mereka harus mengadu, kemudian bagaimana seharusnya masyarakat kalau mereka ditipu harus bagaimana. Kelihatannya kan kalau ini menyangkut kejahatan yang besar baru kelihatannya polisi baru misalnya ada perjudian online. Pak Anton yang sudah ada ditangkap divisi misalnya. khusus cybercrime, kemudian sudah ada lab digital forensik juga. Kenapa kemudian masih ada catatan dari Ibu Hamidah? Apa yang terjadi sebetulnya di lapangan? Ya, sebetulnya dengan dibentuknya unit cybercrime di tiap-tiap Polda sampai ke tiap Polres, sesungguhnya kita itu salah satu antisipatif. Tapi memang untuk mengungkap kejahatan cyber ini kan bukan hal yang mudah. Pertama, kejahatan cyber ini bisa dilakukan di mana saja dengan adanya dunia global. Bahkan pelakunya itu bisa ada di luar negeri. Kemudian identitas juga. Kadang-kadang identitas pun juga di sini kita belum tertib. Banyak akun-akun palsu. Kemudian barang buktinya juga. Jadi bukan hal yang mudah. Barang bukti menjadi catatan penting tapi di sini. perlu dicatat dari 497 kejahatan ini 389 itu pelakunya orang luar negeri. Dan sekarang sudah sekitar 1.600 itu baru 22% yang bisa diungkap ya karena kesulitan-kesulitan itulah. Dan yang paling termasuk juga kesulitan undang-undang? Ya, termasuk juga. Nanti kita bahas lebih lanjut. Mereka segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh